A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa zakirni ma nasitu wa alimni ma jahiltu birahmatika ya arhamar rahimin. Bertemu kembali dengan saya Matul Anwar di gelarannya pengajian tafsir Jalalain. Mari kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita sampai di ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Diterangkan dalam ayat ini, ayat ke-20 dari surat Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja saking dekatnya al-barqu, saking dekatnya petir kilat tersebut menyambar sehingga membuat mata mereka, hampir saja menyambar mata mereka. Yakhudha bisir'atihi kullama adaa lahum masyaw fihi. Ketika cahayanya benderang, maka mereka berjalan di jalannya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan ketika gelap datang dalam kehidupan mereka, mereka diam, berdiri. Sesungguhnya ini adalah sebuah tamsil, sebuah misal, sebuah majaz untuk menjadi perumpamaan bagi orang-orang munafik yang senantiasa apabila mereka menemukan di dalam Al-Quran ini yang menyenangkan qulubuhum, menyenangkan hatinya, wa tasdiquhum, maka mereka membenarkannya. Tetapi jika mereka yakrihuna, membenci, tidak cocok dengan mereka, mereka meninggalkannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik ya. Orang yang munafik itu perbuatannya seperti itu. Jika misalnya ayat ini menyenangkan mereka, suami-suami boleh beristri sampai 4. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa sulata wa ruba. Silahkan menikahi perempuan itu 2 atau 3 atau 4. Wa di sini bukan waw atap, bukan waw yang menyambungkan, jadi bukan 2 tambah 3 tambah 4, 9 dong, pas dong. Rasul juga istrinya 9. Bukan seperti itu. Wa di sini dimana au, artinya atau. Jadi wa-nya itu atau, masna 2 atau 3, waruba'ah atau 4. Jadi maksimal 4. Kalau misalnya 9 ayat Quran ini, itu berbeda dengan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan seorang hamba yang memiliki istri lebih dari 4. Kata Rasulullah, ambil 4, tinggalkan sisanya. Itu hadis Rasulullah yang meyakinkan bahwa kita maksimal sebagai lelaki umat muslim nih, punya istrinya 4. Fa in khiftum wahidatan, jika hanya berani, jika takut tidak bisa adil dalam memberi nafkah, dalam menemani, dalam menyenangkan hati mereka, maka 1 aja cukup. Oke. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali dalam ayat di sini, maksud saya adalah bisa misalnya laki-laki nih seneng nih di dalam Quran diperbolehkan kita punya istri 4 maksimal. Seneng banget. Oke, betul, Quran betul. Suami laki harta warisan boleh 2 kali lipat dari perempuan. Suami setengah, perempuan 1/4. 2 bagian. Cewek 1 bagian dalam Quran. Mereka senang. Tetapi misalnya nih, keterangan di dalam Al-Quran ini tidak cocok dengan mereka,
Yang membunuh harus dibunuh. Yang zina harus diranjam. Oh, tidak mau. Kenapa tidak mau? Quran ini harus diikuti, senang ataupun tidak. Karena Quran ini adalah panduan hidup kita. Quran ini menjelaskan tentang bisnis, mereka suka menjelaskan tentang ilmu biologi, mereka suka menerangkan tentang sains, mereka suka. Tetapi ketika menerangkan yang gaib, kenapa mereka tidak suka? Menerangkan tentang kebenaran-kebenaran, keajaiban sastranya, keajaiban angka-angka di dalamnya, mereka suka. Tetapi kenapa tentang hal-hal yang gaib, ketika surga dan neraka, ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka takut, mereka tidak suka, mereka meninggalkannya. Kenapa? Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mengingatkan lagi, harus konsisten. Saya baru belajar tentang satu hal dari sebuah perusahaan yang sangat besar, multinational company. Ketika ditanya seorang pimpinannya, what do you can explain to us about the most principle which can make your company so big like this? Misalnya seperti itu. Apa sih rahasianya perusahaan Anda sehingga bisa sebesar ini? Maka sang bos jawab, the customer is number one, and the most important is the commitment to the customer request. Customer itu nomor satu. Dan kunci sebuah perusahaan yang sukses adalah berkomitmen kepada customer. Ayo lo, connect kan, nyambung kan, bahwa yang penting dari hidup ini adalah menyesuaikan diri dan senantiasa berkomitmen pada penyesuaian tersebut kepada customer kita. Siapakah customer kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup untuk siapa? Allah. Kita untuk apa? Allah. Kita untuk apa? Keriduan Allah. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan hanya hidup untuk istri, bukan hanya hidup untuk keluarga, bukan hidup hanya untuk negara, bukan hanya hidup itu untuk adik, tetapi untuk Allah. Kecintaan kita kepada keluarga, adik, negara, itu adalah salah satu poin penting dari cinta kepada Allah. Jadi yang paling penting adalah berkomitmen untuk mentaati Allah. Akur. Jadi kembali lagi ke dalam ayat ini, kita jangan sampai memiliki sifat seorang munafikin yang berjalan di saat gelap, berjalan di saat terang, lalu diam di saat gelap ketika petir menyambar mereka. Tetapi kita terus berkomitmen untuk senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Apapun keadaannya, saat kita senang, saat kita sedih, saat keterangan dalam Quran ini menyenangkan hati kita, saat keadaan dalam Quran ini membuat kita harus mengorbankan sesuatu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahkanlah usia kami sehingga kami bisa terus meningkatkan kualitas keimanan kami, kehidupan kami, ibadah kami di dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami menjadi umat Islam yang berkualitas, yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah keluarga kami, orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Serta ampunilah dan sayangilah seluruh umat muslimin wa muslimat, mukminin wa mukminat di Indonesia, di seluruh dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.